Do the best, God do the rest. Shalom saudara yang dikasih Tuhan, saya percaya pagi ini penyertaan Tuhan tetap sempurna buat setiap kita. Saya akan membagikan firman Tuhan yang saya dapat melalui perenungan yang saya lakukan beberapa hari ini. Di 2 Raja-Raja pasal 5 ayat 9 sampai 14. Saya bacakan. Kemudian datanglah Naaman dengan kudanya dan keretanya, lalu berhenti di depan pintu rumah Elisa. Elisa menyuruh seorang suruhan kepadanya mengatakan, pergilah mandi 7 kali dalam sungai Yordan, maka tubuhmu akan pulih kembali, sehingga engkau menjadi tahir. Ayat 11, tetapi pergilah Naaman dengan gusar sambil berkata, aku sangka bahwa setidak-tidaknya ia datang dan keluar dan berdiri memanggil nama Tuhan Allahnya, lalu menggerak-gerakkan tangannya di atas tempat penyakit itu, dan dengan demikian menyembuhkan penyakit kustaku. Bukankah Abana dan Parpar, sungai-sungai Damsik, lebih baik dari segala sungai di Israel? Bukankah aku dapat mandi di sana dan menjadi tahir? Kemudian berpalinglah ia dan pergi dengan panas hati. 13. Tetapi pegawai-pegawainya datang mendekat serta berkata kepadanya, Bapak, seandainya nabi itu menyuruh perkara yang sukar kepadamu, bukankah Bapak akan melakukannya? Apalagi sekarang ia hanya berkata kepadamu, mandilah dan engkau akan menjadi tahir. Maka turunlah ia membenamkan dirinya 7 kali dalam sungai Yordan. Sesuai dengan perkataan abdi Allah itu, lalu pulihlah tubuhnya kembali seperti tubuh seorang anak dan ia menjadi tahir. Satu cerita di 2 Raja 5 yang menceritakan kisah seorang panglima Raja Aram, yaitu Naaman, seorang panglima yang dipakai Tuhan luar biasa. Di ayat sebelumnya kalau kita membaca, Naaman itu disertai Tuhan dengan luar biasa, sehingga dia selalu mengalami kemenangan demi kemenangan. Naaman saat itu menjadi panglima yang bisa menaklukkan bangsa-bangsa. Dia bisa menentukan hidup mati seseorang. Dia begitu berkuasa. Tapi satu hal yang kita catat, dia tidak bisa mengatasi problem yang dia alami, yaitu dia bergumul dengan satu penyakit kusta yang dia alami. Pada saat dia mendengar di Samaria ada seorang nabi yang bisa menyembuhkan penyakit kusta, yang bisa menyembuhkan, melakukan mujizat, Naaman berangkat menemui Nabi Elisa. Dan apa yang dialami oleh seorang Naaman? Dia mendapatkan kekecewaan, di mana pada saat dia berangkat masuk Samaria, dia hanya menemukan seorang budak yang disuruh oleh Nabi Elisa untuk memberitahukan bahwa dia hanya diminta untuk masuk ke dalam sungai Yordan yang menurut dia begitu kotor dan tidak layak bagi seorang panglima besar. Naaman yang saat itu sangat dikenal. Dia begitu marah. Di ayat 12 jelas dia menjadi gusar dan dia ingin pergi meninggalkan bujang Elia kembali ke Aram. Tapi satu hal yang kita diingatkan, bahwa Naaman berhasil dihentikan, dibukakan satu pemikirannya oleh pegawai-pegawainya, menyuruh dia untuk melakukan hal yang diminta untuk dilakukan oleh Nabi Elisa melalui bujangnya. Dan Naaman mendapatkan kesembuhan dari penyakit kusta yang dideritanya. Dari cerita ini kita mau belajar sesuatu yang gampang untuk diucapkan, tapi sesuatu itu yang sulit untuk dilakukan. Ada satu kunci yang bisa membuka tingkap langit, yang tidak hanya melalui doa, pembacaan firman, bahkan pelayanan. Ada satu kunci yang bisa membuka mujizat surga, yaitu kerendahan hati. Dan di sini kita mau belajar akan hal ini, hal yang tidak mudah. Tidak banyak orang yang sudah lulus atau wisuda dalam hal ini. Bahkan saya katakan, belum ada mungkin yang bisa wisuda dalam chapter ini, yaitu kerendahan hati.
Kuncinya pada saat Naaman bisa mendapatkan jawaban dari keinginan pergumulan dia saat itu adalah 3 hal yang dilakukan oleh seorang Naaman. Pertama, Naaman berkorban memasuki Samaria, di mana Samaria adalah kampung, kota kecil, dusun yang harus dia merendahkan hati untuk dia masuk ke dalam kota Samaria. Hal yang pertama yang dilakukan oleh seorang Naaman. Yang kedua, Naaman harus berani menerima perintah yang dilakukan oleh Elisa lewat seorang bujang untuk dia mandi di sungai Yordan. Yang ketiga, kunci Naaman bisa mendapatkan jawaban dari pergumulan dari apa yang diinginkan adalah Naaman melakukan apa yang diminta pada akhirnya. Dia mencelupkan dirinya di sungai Yordan. Dia turuti apa perintah yang diinginkan oleh Elisa melalui bujangnya, dan Naaman bisa mendapat kesembuhan. Dari ayat ini saya mendapatkan satu pengertian, satu perenungan, di mana hari-hari ini kita melihat seperti Naaman. Dia mempunyai pangkat yang baik, dia punya kedudukan yang tinggi, dia bisa dipuja, disanjung-sanjung, dan dia punya sesuatu yang saat itu membanggakan dari seorang Naaman. Tapi ada satu hal, berapapun tingginya, berapapun hebatnya seorang Naaman, dia punya satu pergumulan yang tidak bisa diatasi oleh dirinya sendiri, dan dia tetap membutuhkan pertolongan Tuhan. Saudara, hari-hari ini kita percaya dan kita melihat seberapa tingginya, seberapa hebatnya, seberapa kuatnya kondisi dari setiap orang-orang yang ada, dari setiap kita. Pasti kita mempunyai satu kondisi yang tidak bisa kita atasi dengan kemampuan, dengan kebisaan, dengan cara kita. Kita membutuhkan mujizat Tuhan. Dan mujizat Tuhan, kadang-kadang Tuhan memberikan mujizat itu di bawah, yang membutuhkan kerendahan hati untuk kita bisa mengambilnya. Bahkan kadang-kadang menuntun lutut kita merendahkan hati untuk mengambil mujizat itu. Dan itu adalah salah satu kunci yang menjadi perenungan kita pada pagi ini. Naaman tidak pernah bisa disembuhkan dari penyakit kustanya kalau dia tidak bertindak. Dia hanya berdoa tanpa bertindak, dan dia tidak merendahkan diri untuk menuruti apa yang Tuhan inginkan melalui Elisa. Dia tidak mungkin mendapatkan mujizat dari apa yang dia gumulkan hari-hari ini. Saudara, melalui peristiwa ini ada 3 hal yang saya tangkap. Yang pertama, tanggalkan setiap status kita, prinsip kita yang saat ini kita pegang erat-erat, Tuhan minta kita tanggalkan. Seperti Naaman. Naaman hanya bisa menerima mujizat dan jawaban doa pada saat dia tanggalkan status dia sebagai panglima yang begitu hebat. Dia tanggalkan gengsinya, dia tanggalkan prinsipnya. Hari-hari ini Tuhan ingatkan kita harus tanggalkan supaya kunci tingkap langit itu terbuka dari setiap pergumulan kita. Kedua, kita harus mempercayai Tuhan sepenuhnya, bahwa Tuhan kita di mana kita datang membawa pergumulan kita adalah Tuhan yang hidup bagi hidup kita. Yang ketiga, lakukan apa yang Tuhan ingatkan, apa yang Tuhan pesankan hari-hari ini buat kita untuk kita lakukan. Mungkin melalui program ini, berminggu-minggu yang telah kita dengar, saya percaya banyak sekali pesan-pesan yang Tuhan ingatkan dari kehidupan kita untuk kita lakukan. Do the best, God do the rest. Saya tutup dengan satu firman di Yeremia 11 ayat 4b yang mengatakan seperti ini. Dengarkanlah suaraku dan lakukanlah segala apa yang kuperintahkan kepadamu, maka kamu akan menjadi umatku dan aku akan menjadi Allahmu. Saya mau tuntun kita semua berdoa. Kami mengucap syukur buat pagi ini ya Tuhan, dan kami percaya apa yang telah sama-sama kami dengar memberikan satu pengertian yang baru, mengingatkan kami, menegur kami, dan sungguh-sungguh mengajar kami untuk hari-hari ini kami semakin mengerti ada satu kunci
yang bisa membuka tingkap langit selain doa, firman, ataupun pelayanan kami. Dan Tuhan ingatkan pagi ini melalui kerendahan hati. Kami mau terus belajar, berikan kami satu kekuatan, kemampuan untuk kami sebagai orang-orang yang Kau kasihi, belajar semakin hari semakin baik. Dan kami percaya kuasa-Mu, belas kasihan-Mu akan turun menjawab segala pergumulan, segala tantangan yang kami hadapi hari-hari ini. Dan kami percaya karena Allah yang kami sembah, Allah yang hidup. Terima kasih Bapa. Di dalam nama Yesus Kristus kami berdoa mengucap syukur. Haleluya. Amin.